Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang aplikasi SPP ya, yang pertanggal ini yaitu versi 5.2. Nah, saya akan menjelaskan tentang hak akses dari aplikasi tersebut, mulai dari super user, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, staf, guru, dan juga siswa dan juga orang tua siswa. Nah, bagaimana cara penggunaannya ya? Tentunya Bapak Ibu nanti akan masuk menggunakan web hosting atau alamat domain dari aplikasinya masing-masing ya. Kalau di sini saya menggunakan localhost karena versi developernya yaitu ada di komputer saya ya. Nah, sebagai contoh saya menggunakan aplikasi SPP versi 5.2a ya, yang itu yang digunakan khusus untuk SMK Jakarta Timur 1. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, aplikasi ini memiliki beberapa hak akses mulai dari super user, wakil kepala sekolah, bendahara, guru, staf, dan juga siswa atau orang tua siswa itu sendiri. Untuk menu-menunya sendiri ya, itu tidak jauh berbeda antara super user dan yang lainnya. Hanya saja seperti yang saya bilang tadi, itu ada batasannya apa saja yang tidak boleh digunakan oleh user tersebut ya. Yang menjadi pembedanya itu ya mungkin dari hak akses toolsnya ya, misalkan delete, update, insert, itu yang tidak bisa ya. Oke, mulai saja. Saya akan masuk menggunakan super user terlebih dahulu ya. Jadi super user ini hanya diketahui oleh admin dari aplikasinya atau admin dari keuangannya begitu, atau siapa orang yang sudah dijadikan sebagai admin di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari fungsi dashboard ini, lalu nanti ada statistik ya, lalu juga ada setting ya, ada manajemen user, lalu ada data kelas, program kalian, not pembayaran. Nah, ini yang saya bilang tadi khusus untuk Jakarta Timur 1. Lalu ada pembayaran juga, rekap tunggakan, database, record, dan upload database, seperti itu. Mulai yang pertama ya, kita itu harus membuat yang namanya program keahlian terlebih dahulu. Nah, di sini di program keahlian saya sudah membuat satu sebagai sampel. Jika di sekolah Bapak Ibu ada program keahlian lebih dari satu, itu tinggal bisa klik tambah program keahlian ya, dengan cara klik tambah, lalu di sini misalkan isi, misalkan ada perbankan syariah begitu ya. Nah, lalu ini nama program keahliannya, lalu kode program keahlian misalkan PBS, dan program ini itu jangka waktu siswa belajar ya, ada yang 3 tahun dan juga yang terbarukan ada 4 tahun ya, seperti Sija itu kan 4 tahun. Nah, di sini karena dia PBS maka program keahliannya itu 3 tahun, tinggal kita klik tambah ya, atau misalkan mau dihapus atau diedit, ini tinggal diklik tools ya atau opsinya begitu. Selanjutnya setelah kita menambahkan program keahlian ya, terlebih dahulu kita menambahkan data guru ya di sini ya. Untuk data gurunya juga saya sudah ada tambahkan sebagai contoh di sini ya. Cara menambahkannya itu bisa kita manual ya, dengan mengklik siapa aja di sini, misalkan NIP-nya, kalau nggak punya NIP tinggal di strip, lalu misalkan ada nama lengkapnya wajib diisi, misalkan nama saya ya, lalu nomor telepon kalau nggak ada bisa di strip, alamat. Nah, jabatan misalkan ini
bisa kepala sekolah, wakil, staf, ya, bendahara dan atau guru, begitu. Misalkan dia ini seorang guru, kita kode aksesnya jangan lupa misalkan add, ya, seperti ini. Tinggal kita save. Nah, ini cara manualnya, ya. Selanjutnya ada cara kedua, yaitu di upload guru. Begitu upload guru, jadi nanti akan ke upload semuanya, ya. Nah, misalkan saya bersihkan dulu. Nah, kalau untuk menu bersihkan ini, dia berarti akan menghapus seluruh record yang ada di table guru ini, ya. Sebagai contoh saya bersihkan. Nah, dia semuanya langsung clean gitu. Lalu kita upload, misalkan kita mau upload menambahkan data guru, yaitu secara bersamaan melalui Excel, ya. Di sini sudah ada formatnya, tinggal kita klik format. Ya, jadi ini tampilan dari Excel import guru, ya. Kalau tidak ada ini kita bisa strip. Tinggal di drag aja. Kalau ini nama lengkapnya siapa, nomor telepon juga tadi kalau tidak ada bisa kita strip, ya. Selanjutnya alamat juga bisa kita skip. Nah, jabatan ini yang penting, ya. Misalkan ada kepala sekolah, ya, lalu misalkan wakasek, lalu misalkan bendahara, lalu staf, ya, lalu guru, begitu, ya. Terus ini juga passwordnya bisa disesuaikan, ya. Kalau punya NIP bisa menggunakan NIP dia, atau bisa kita buat sendiri manual. Nah, untuk selanjutnya kita hapus change ke kanan, ya. Jadi ini fungsinya biar menghilangkan change yang ada di Excel, ya, begitu. Jadi kita delete cellnya, begitu, ya. Kita hapus aja seperti ini, delete. Nah, jadi sudah bersih untuk change yang ada di sana. Fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalkan yang namanya aplikasi itu, dia akan membaca sel demi sel yang ada di Excelnya, gitu. Nah, biar selnya tidak ada change-nya, gitu, ya, maka kita harus hapus seperti dahulu. Kalau misalkan ada, maka dia akan terbaca. Kalau misalkan tidak sesuai, akan terjadi error di aplikasi, begitu, ya. Kita save. Setelah di save, baru kita masuk lagi yang ke data guru, kita upload, ya. Formatnya jangan lupa, yaitu adalah XLX, ya, XLSX atau Excel workbook. Upload. Nah, sudah seperti ini, berarti sudah masuk dia. Oke, selanjutnya setelah menambahkan data guru, baru bisa kita menambahkan data kelas, ya. Nah, di sini sudah ada kelas, ya. Misalkan mau saya bersihkan terlebih dahulu, ya. Caranya tinggal klik clean. Nah, menu clean data ini di setiap menu, ya, dia hanya bisa diakses oleh super user atau bagian-bagian tertentu yang memang dia fungsinya, begitu, untuk mengoperasikan menunya. Jadi enggak setiap hak akses bisa menggunakan menu clean data ini, begitu, ya. Tinggal kita clean. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan data kelas secara manual, ya. Misalkan ada TKJ, ya, kelas 10. Misalkan di sini 10 TKJ, ya. Walasnya di sini kita harus milih walasnya. Makanya tadi sebelum kita menambahkan data kelas, harus menambahkan data pengajar, ya, atau data gurunya, begitu. Jadi walas ini wajib diisi, karena nanti si walas, ya, seorang guru yang mendapatkan
jabatan walas di menu tambah kelas ini, dia akan mendapatkan menu tersendiri begitu, yaitu untuk memonitoring jumlah tunggakan dari si peserta didik ya. Kita klik tambah ya, kita misalkan buat 3 gitu ya, yang PBS nya kelas 10, misalkan 10 PBS. Dan kita tambahkan kelas 11 TKJ, 11 TKJ. Oke ya, jadi seperti ini udah ada muridnya. Nanti kita akan clean terlebih dahulu juga muridnya ya, biar kita tahu caranya dari awal penggunaannya begitu ya. Nah, setelah kita menambahkan data kelas, baru kita bisa menambahkan data siswa ya, di sini. Nah, ini sesuai yang saya bilang tadi, saya akan clean terlebih dahulu biar kita bisa paham step by stepnya ya. Kita clean data ya. Selanjutnya, untuk menambahkan data siswa itu bisa dengan manual atau juga upload data siswa ya. Manual tadi sama seperti menambahkan guru ya, kita mulai dari nambah dia di jurusan apa, lalu kelas berapa jenjangnya, misalkan kelas 10. Nah, niche-nya berapa, misalkan niche-nya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Namanya siapa, misalkan namanya Andika ya. Selanjutnya dia jenis kelaminnya laki-laki. Untuk tanggal masuknya ini misalkan 2024 ya, tahun ini, tahun ajaran baru ya. Selanjutnya password ini bisa kita samakan untuk NIS ya. Maaf, bisa kita samakan dengan NIS-nya biar tidak terlalu repot kita nanti menginformasikan ke orang tua atau ke siswa yang ingin mengecek tunggakannya begitu. Nah, di sini lalu ada nomor orang tua ya, yaitu nomor telepon WhatsApp-nya. Ini sebenarnya wajib diisi karena fungsinya untuk mengirim notifikasi pembayaran, transaksi pembayaran ke orang tua, atau mengirim tunggakan, total tunggakan dari wali kelas ke orang tua seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan kita isi di sini, kita tambah. Nah, jadi seperti ini ya, sudah masuk ya. Jadi dia masih belum ada kelas ya, begitu ya, masih di kelas TKJ. Nah, kita masukkan dia terlebih dahulu di kelasnya ya. Jadi di siswa, nah ini tadi si Andika, tinggal kita pilih insert into class begitu. Untuk yang menu upload ya, kita tinggal klik download format di sini. Ingat, nanti ketika kita upload, dia formatnya harus XLSX ya, atau Excel workbook kita save as ya. Ya, tapi di sini sudah XLSX, tinggal kita ikutin saja tabel-tabel apa aja yang harus diisi begitu. Nah, ini dia tampilannya ya. Ada nomor, NIS, nama kelas, jenis kelamin, tahun pelajaran, password atau nomor WhatsApp. Nah, jadi NISya ini bisa kita masukkan terlebih dahulu ya, apa aja. Misalkan kita isi 10 siswa deh ya, biar lebih enak, kita lebih banyak data itu. Aduh. Kita isi dulu sampai 10 nomornya. Terus nomor NIS-nya ya. Lalu namanya misalkan siapa di sini ya.
Nah, oke, datanya sudah jadi ya. Jadi kita input NIS, nama. Nah, kelas di sini harus disesuaikan dengan kelas yang tadi kita buat ya. Misalkan tadi kita buat 10 TKJ, 10 PBS dan 11 TKJ. Maka di sini juga kita harus sama kelas yang ada di aplikasi seperti itu. Kalau misalkan ada perbedaan, maka nanti untuk proses uploadnya atau proses insert dia akan terjadi error seperti itu ya. Untuk tahun masuk disesuaikan dengan tahun masuk dia ya. Contoh misalkan di sini kelas 10 untuk tahun ajaran baru tahun ini yaitu 2024, tapi untuk kelas 11 ya berarti dia tahun masuknya itu 2023 seperti itu. Password bisa Bapak Ibu buat sendiri ya, atau bisa mengikuti ini sama seperti tadi. Dan ini nomor telepon ya, jika tidak ada bisa di strip, dikasih 0 atau dikosongkan seperti itu ya. Jadi saya save lalu saya upload. Dah, sudah berhasil terupload ya. Jadi seperti ini kalau kita upload. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau menghapus siswa ya? Di sini hanya ada edit, atau misalkan siswa tersebut mau menambahkan nomor teleponnya ya, tinggal kita klik edit. Selanjutnya di sini ada nomor telepon, tinggal diisi aja seperti itu ya. Nah, untuk penulisannya bisa dari 08 ya, karena nomor telepon, atau 62 seperti itu, tidak pakai plus ya. Kalau sudah kita simpan, kita lihat, nah seperti ini sudah ada. Kalau siswanya sudah masuk, berarti admin bisa mulai menambahkan pembayarannya ya. Apa aja ada di pembayaran, lalu list pembayaran seperti ini ya. Jadi ini pembayaran yang sudah ada ya, bisa Bapak Ibu hapus atau bisa di edit dan tambah baru begitu ya. Kalau misalkan di item ini tidak ada, misalkan saya mau menambahkan biaya pembagian rapot seperti itu ya, karena mungkin di sekolah tertentu ada biaya untuk pengambilan rapot ya. Misalkan seperti ini, tinggal kita klik nama list dari pembayarannya ya, lalu kita klik tambah ya. Kalau misalkan sudah tidak terpakai, kita bisa hapus ya, pengambilan rapot, hapus, oke. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di clean data ini bisa saja nanti ini akan terhapus semua begitu ya. Nah, untuk yang kalau mau nambahin baru setelah clean data, berarti yang harus kita input pertama yaitu adalah PPDB, lalu yang kedua adalah SPP, diusahakan seperti itu ya. Selanjutnya baru bebas bisa menginsert jenis pembayaran apa saja begitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke daftar bayaran ya. Nah, di sini kita harus menambahkan tambah daftar pembayaran ya, dan klik button ya. Lalu di sini ada apa aja yang mau kita tambahin ya, misalkan PPDB terlebih dahulu. Di kelas 10 tahun ajaran tadi ada 2023 dan juga 2024 ya. Kita nambahin dulu yang 2023 begitu ya. Ada 2023 hanya ada jurusan PBS, maka saya akan centang hanya di TKJ, maaf, hanya jadi TKJ ya. Nominal misalkan 3.785.000, kita save ya. Nah, maka di sini ada pembayaran angkatan 2023/2024 begitu. Nah,
Selanjutnya kita mau nambahin yang PPDB jenjang kelas 10 ya di tahun 2024. Di sini ada TKJ dan juga PBS ya. Kita tambahkan misalkan 4 juta. Kita save. Nah, ya jadi ada 2 pembayaran angkatan 2024 dan juga pembayaran angkatan 2023. Selanjutnya, ketika kita menambahkan lagi nanti, dia akan di grup berdasarkan angkatannya. Contoh misalkan di angkatan 2023 ya. Nah, di sini hanya ada 10 TKJ tahun ajaran 2023. Nanti kalau dia naik maaf ini udah kelas 11 ya. Berarti kita akan tambahkan juga untuk kelas 11 ya biar lebih jelas ya. Misalkan SPP dulu ya. SPP jenjang kelas 10 dia di tahun 2023 TKJ misalkan 450 kita simpan. Nah, sekarang kita tambahin lagi SPP jenjang kelas 11 ya tahun ajaran berarti 2024 sama sekarang ya 450 simpan. Nah, dia akan masuk di sini ya yang tadi kita tambahin. Nah, tuh di tahun 2024 untuk kelas 11 dengan list pembayaran angkatan 2003-2024 dia tidak akan muncul di sini. Nah, ya dia tidak akan muncul karena dia sudah di grup berdasarkan angkatan tahun dia masuk seperti itu ya. Oke, kita tambahin misalkan yang kelas 10 SPP untuk jenjang yang barunya 2024 TKJ dan PBS misalkan sama 450 kita simpan. Nah, dia akan masuk ke sini ya di pembayaran angkatan 2024 tidak di angkatan 2023. Nah ya seperti itu 10 TKJ 10 PBS ya tahun ajaran 2024 juga ya. Kalau nanti kita nambahin dan seterusnya maka kita lihat dia kelas berapa tahun ajaran berapa ya, nanti dia akan ke switch secara otomatis ke angkatan list pembayaran angkatan ini begitu ya. Oke, selanjutnya karena kita sudah memiliki list pembayaran berarti di sini sudah akan muncul tunggakan di dashboard ya. Nah, ya sudah ada tunggakan jumlah siswa aktif 11 ya. Nah, jumlah siswa aktif ya 11 dan tunggakan siswa aktif ya 64.500 ya. Nah, ini adalah tunggakan alumni kalau misalkan siswa Bapak Ibu ya atau mau mulai dari kelas 3 begitu. Maka nanti yang kelas 3 otomatis sudah alumni ya, maka dia akan masuk ke siswa alumni begitu dan tunggakannya juga tunggakan alumni. Dan total tunggakan ini adalah total tunggakan siswa aktif ditambah total tunggakan alumni seperti itu. Nah, ini adalah untuk pemasukan harian totalnya berapa. Jadi nanti kita bisa contohkan untuk menginsert pembayarannya ya. Selanjutnya berarti kita masuk ke form pembayaran ya. Ini kita harus menginput NIS-nya begitu ya. Jadi kita harus tahu NIS-nya berapa agar misalkan ketika proses si sistem akan mencarinya dia siswa aktif atau siswa alumni seperti itu ya. Jadi karena kita tidak ada alumni di sini maka saya tidak akan menjelaskan di bagian alumninya kecuali nanti di sekolah Bapak Ibu sudah ada alumninya. Nah, untuk pembayarannya tinggal kita masukkan aja di sini NIS-nya begitu ya. Nah, sebagai contoh siswa aktif 1, 2, 3, 4 NIS-nya proses ketemu. Kalau misalkan nggak ada dia akan error begitu ya. Misalkan 55 ya 1255 proses. Nah, tidak ada siswanya, siswa tidak ditemukan ya.
Oke, kita proses. Nah, di sini adalah form dari pembayarannya ya. Jadi kita insert tanggal berapa ya, lalu jenis bayarannya apa. Kalau misalkan dia itu SPP, maka kita klik bulan apa begitu ya. Kalau misalkan dia bukan SPP, maka ini harus dikosongkan saja atau dibiarkan seperti ini, jangan dikosongkan ya. Oke. Nominal, ini berapa nominal yang nanti muncul di jenis pembayaran ya. Misalkan kita langsung saja ya, tanggal hari ini, lalu kita mau insert PPDB ya, karena dia bukan SPP maka biarkan kosong begitu, atau biarkan seperti ini ya. Kita insert nominal, misalkan dia baru bayar 2 juta seperti ini. Nah, jumlah diskon, kalau misalkan ada potongan ya, tinggal di insert berapa diskonnya. Nah, untuk catatan, nah ini khusus untuk Jakarta ya, jadi dia tinggal pilih catatannya apa, apakah cash, transfer, atau dari KJP seperti itu. Kalau untuk yang versi lain, mungkin di sini kita akan ketik sendiri atau ketik manual catatannya ya, apa transfer dari siapa-siapa seperti itu ya, atau misalkan mengambil dari bank mini atau seperti apa ya, jadi kayak gitu ya. Nah, untuk menambahkan catatan, ini ada form note pembayaran ya. Mungkin bisa saya perlihatkan seperti ini. Nah ya, jadi di sini bisa kita hapus atau clean data sama seperti tadi untuk membersihkan not pembayaran ya, table not pembayaran, atau bisa kita tambahkan lagi begitu ya. Nah, kita balik lagi ke form pembayarannya. Jadi catatan ini diambil atau dilihat dari menu not pembayaran. Misalkan dia cash ya, lalu kita simpan ya. Nah, karena misalkan cat pembayaran ini dia akan menampung sementara ya, sebelum dia dimasukkan ke form table pembayaran, tapi dimasukkan ke table sementara tersebut ya. Jadi dia akan dimasukkan ke table sementara terlebih dahulu sebelum dia insert ke table pembayaran. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi orang tua siswa misalkan selain membayar PPDB, lalu ada 2 item yang ingin dia bayar ya. Contoh seperti ini ya, kayak misalkan saya masukkan lagi, dia mau bayar SPP seperti itu. Nah, karena dia SPP, maka bulan di sini harus kita isi, ini dihapus. Misalkan Juli dan Agustus seperti itu ya, maka nominalnya kita masukkan berapa. Lihat, karena dia 2 bulan, bukan berarti kita insertnya yaitu 900, tapi tetap 450 ya, seperti ini. Lalu misalkan ini dari transfer atau KJP begitu, simpan. Nah, sudah seperti ini. Yang saya bilang tadi, kalau misalkan dia ada nomor WhatsApp-nya, maka di sini kita bisa mengirim WhatsApp ke orang tua ya. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita open WhatsApp, khususnya WhatsApp web ya. Jangan menggunakan WhatsApp aplikasi kayak punya saya seperti ini, dia tidak akan masuk. Kita harus open WhatsApp-nya menggunakan WhatsApp web begitu. Tinggal kita open, nanti dia akan ke arah ke sini ya, karena dia sifatnya, nah dia kalau misalkan WhatsApp aplikasi seperti ini ya, jadi diusahakan kita menggunakan WhatsApp web saja begitu ya, atau misalkan WhatsApp web tidak mau ya, kita copy paste ini aja begitu ya, dia akan ngarah seperti ini nanti ya. Oke. Nanti belum diedit ininya. Nah,
Kalau sudah mengirim, kalau siswa tersebut meminta bukti print out, maka tinggal kita klik print di sini. Untuk print ini ya sebenarnya sudah disesuaikan untuk dot metric ya. Jadi untuk dot metric nanti bisa di paper size-nya disesuaikan saja, atau ini juga bisa dicentang biar dia nggak ada footnote dan juga header ya. Kalau mau tetap ada footnote dan header tinggal dicentang saja ya. Nah, atau mau menggunakan kertas biasa juga bisa begitu. Tinggal disesuaikan di paper size ya begitu. Ya, kalau print bisa juga langsung save as PDF gitu ya. Tunggakan siapa gitu ya. Save. Nah, selanjutnya maka kita langsung klik bayar cash agar dia di insert into ke tabel pembayarannya ya. Seperti ini ya. Jadi PPDB ya nominalnya 4 juta, pembayarannya baru 2 juta, maka sisa 2 juta lagi. Nah, di sini SPP ya, dia karena tunggakannya hanya bulan Juli ya, berarti tunggakannya kan baru 450 yang harus dibayar. Nah, pembayarannya dia udah 900 ya karena sudah 2 bulan. Maka di sini buka minus ya, sisa itu minus karena 900 dikurangi 450 ya. Jadi statusnya belum lunas, seharusnya sudah lunas. Selanjutnya bagaimana kalau misalkan dia kelas 11 ya kan, misalkan dia masih punya tunggakan di kelas 10-nya. Jadi saya contohkan seperti ini, siswa kelas 11 ya. Ini dia akan langsung masuk ke form pembayaran kelasnya ya, yaitu ada di kelas 11 ya. Nah, karena dia misalkan masih punya tunggakan di kelas 10, maka di atas header ini akan ada button untuk mengalihkan kita ke form pembayaran kelas 10-nya, dicek ya. Nah, misalkan kita klik di sini kelas 10, nah dia ingin membayar tunggakan PPDB-nya dan juga SPP-nya misalkan ya. Tinggal kita pilih form jenis pembayaran ya. Lalu nominalnya samain saja biar lunas ya. Catatannya cash, simpan. Nah, ya jadi seperti ini. Nah, karena dia tadi si Iis ini tidak punya nomor WhatsApp orang tua, maka dia tidak akan muncul untuk send WhatsApp-nya. Dia hanya bisa print out begitu. Oke, kita bayar cash. Nah, sudah lunas ya. Karena dia kelas 11 ya. Kelas 11 itu berarti kan dihitung untuk tunggakan kelas 1 mulai dari Juli 2023 ya sampai dengan Juni 2024. Maka total tunggakan SPP-nya yaitu 5.400.000 ya. Tidak sama seperti yang tadi begitu. Yang kelas 11 ya. Nah, dia hanya tunggakannya 450 karena mulai di awal hitung lagi di bulan Juli 2024. Begitu ya. Jadi ini sekilas tentang form pembayarannya begitu. Lalu di sini ada form pengeluaran. Form pengeluaran ini di input jika memang digunakan gitu ya. Misalkan ada nominalnya berapa ya. Misalkan 750, keperluannya untuk apa, pemohonnya siapa, seperti itu. Nanti tinggal diproses, dia akan masuk ini ya di rekap pengeluaran per tanggal. Jadi ini ngerekap akan dikeluarkan setiap hari gitu ya. Selanjutnya ada rekap pemasukan. Nah, kita tinggal pilih aja bulan dari kapan sampai kapan, misalkan dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni gitu ya. Jadi 1 bulan bisa ya kita cek
Nah, kalau tidak ada dia akan kosong. Nah, kalau ada nanti dia akan muncul di sini lalu kita tinggal klik print ya. Jadi seperti itu. Ini untuk rekap pemasukannya. Selanjutnya ada rekap tunggakan ya. Rekap tunggakan ya. Lihat di sini ada tunggakan siswa, tunggakan kelas, tunggakan item dan juga tunggakan alumni seperti itu.